Allah juga yang membuat Ustadz bisa berjumpa nih dengan anak-anak soleh dan solihah. Ustadz bisa melihat wajah-wajah yang ceria, yang siap belajar, insya Allah. Betul, siap belajar semuanya? Ya. Siap Ya. belajar semuanya? Siap. Masya Siap. Allah. Oke. Kali ini kita akan belajar judulnya Aku Cinta apa Al-Quran. anak-anak? Aku Cinta Al-Quran. Ini Ustaz tampilin di layar. Anak-anak bisa lihat Bisa. judulnya Aku Cinta Al-Quran. Ya, ada gambar Al-Qurannya. Bagus banget, Masya Allah gambarnya. Oke, Oke. Masya Allah. Kemudian anak-anak, Barakallahu fikum, cinta itu sama dengan sayang. Aku cinta artinya aku sayang. Aku sayang artinya aku cinta. Oke, sekarang pertanyaan Ustadz, anak-anak, Barakallahu fikum, siapa di antara anak-anak yang soleh dan solehat di sini yang sayang dengan ayah dan bundanya? Saya. Aku. Oke, Aku. Masya Allah. Jawab dengan suara yang Aku. keras. Jawab dengan suara yang tegas. Aku. Aku, begitu. Aku. Siapa yang sayang sama ayah dan bundanya? Aku. Aku. Siapa yang cinta sama ayah dan bundanya? Aku. Yang benar. Benang. Nana, tentunya kita semua sayang dengan ayah dan bundanya. Ustadz juga sayang banget sama ayah dan bundanya Ustadz. Ya, kalau panggilan beda-beda ya. Kalau Ustadz manggilnya ayah dan ibu. Teman-teman manggilnya apa? Abi dan Umi ya? Ayah dan bunda. Ayah dan bunda. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ya, oke. Dedi dan mami. Oke, Dedi dan Mami. Bagus, semuanya bagus. Ustadz pastikan lagi insya Allah semua anak-anak pasti sayang, cinta sama ayah dan bundanya. Sayang banget. Ya cinta itu Pasti. namanya. Insya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, Nana, siapa di antara anak-anak, teman-teman, yang cinta dan sayang sama Al-Quran? Aku. Saya. Siapa? Ayo dengan tegas, yang Aku. sayang dan cinta sama Al-Quran. Aku. Barakallahu fikum. Aku. Aku. Oke, semuanya insya Allah sayang, cinta sama Al-Quran. Al-Quran itu apa sih Ustaz? Itu lihat di gambar. Ya, kitab suci. Dia seperti buku, tapi dia bukunya spesial. Ya, nggak boleh sembarangan megangnya, nggak boleh sembarangan naroknya. Di dalamnya ada ucapan-ucapannya Allah. Ada suratnya Allah untuk kita. Maka Al-Quran itu sebuah kitab suci. Seperti buku yang spesial. Yang sangat hebat. Luar biasa. Ada beberapa hal anak-anak saleh dan salihat yang Ustadz akan sampaikan sehingga nantinya dengan hal-hal yang Ustadz akan sampaikan tersebut akan semakin membuat kita cinta, sayang sama Al-Quran. Baik. Anak-anak saleh dan salihat, barakallahu fikum.
Luar biasanya kalau ada nih teman-teman nih, anak-anak nih yang soleh dan solehat cinta sama Al-Quran. Ya. Lalu berusaha membaca Al-Quran terus. Tambah lagi berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Kalau ada anak yang seperti itu, kalau ada nih, dan semoga anak-anak saleh dan saleh di depan Ustadz, anak-anak zat semuanya juga begitu. Hebatnya luar biasa, karena Rasulullah SAW menjelaskan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bila ada nih yang berusaha membaca, menghafal, mempelajari karena cintanya sama Al-Quran, nanti orang tuanya, ayah dan bundanya akan mulia. Allah akan muliakan dengan dianugerahkan mahkota. Anak-anak tahu nggak mahkota itu apa? Mahkota itu Topi. yang ya pinter, seperti peci yang dipakai di atas kepala. Ya, terus dibuat raja. Iya, pinter, barakallahu fiik. Seperti yang para raja itu pakai, pinter. Tapi yang ini istimewa. Bagusnya luar biasa. Mahkotanya bercahaya dengan cahaya yang mengalahkan cahaya matahari. Karena saking bagusnya, saking indahnya, mahkotanya luar biasa, indah banget. Mengalahkan mahkotanya para raja itu tuh yang kalian pernah lihat. Kalah itu nggak ada apa-apanya. Orang tua, ayah dan bunda yang anaknya cinta Al-Quran dengan senantiasa membaca, mengamalkan, mempelajari karena cintanya sama Al-Quran, ayah bundanya dipakaikan mahkota yang luar biasa indahnya itu anak-anak. Masya Allah. Betapa bahagianya ya. Anak-anak bahagia nggak nih kalau ayah bundanya bahagia? Seneng nggak kalau ayah dan bundanya seneng? Seneng nggak? Senang. Senang? Senang Senang. tentunya ya. Senang. Nah, pada hari kiamat ayah bundanya dipakaikan mahkota. Lalu ada ayah bundanya bertanya kepada Allah, ini saya dipakaikan ini kenapa? Kok dipakaikan mahkota yang bagus banget seperti ini? Lalu diberikan jawaban. Karena anakmu, anandamu yang mengamalkan Al-Quran. Karena cintanya sama Al-Quran. Ya, jadi anak-anak, siapa yang cinta Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran, orang tuanya akan dipakaikan mahkota keindahan. Orang tuanya akan bahagia. Nah, sekarang Ustadz tanya sejauh ini, siapa yang, kalau begitu nih, siapa yang cinta Al-Quran? Aku. Siapa yang cinta Al-Quran? Aku. Saya. Cinta Al-Quran akan membuat orang tuanya menjadi mulia. Soleh dan solihat, anak yang cinta Al-Quran itu tanda ia cinta sama Allah. Ia sayang sama Allah. Anak yang cinta Al-Quran itu tanda cinta sama siapa, Nana?
sama Allah. Pintar, barakallahu fikum. Allah. Iya, Masya Allah, Ayash. Betul. Ya. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, kalau ada nih di antara anak-anak yang mau tahu, Allah cinta nggak sih sama kita? Cinta. Cinta. Kalau mau Cinta. tahu cinta atau enggak Allah sama kita, Cinta. Cinta Pak Ustaz. cinta betul Masya Allah. Tapi caranya adalah lihatlah anak-anak cinta nggak sama Al-Quran. Kalau anak-anak cinta sama Al-Quran, itu berarti Allah cinta sama anak-anak. Nah, itu tandanya. Siapa yang cinta Al-Quran berarti Allah cinta sama dia. Kalau begitu anak-anak cinta nggak sama Al-Quran? Cinta. Kenapa? Karena Supaya Allah dicintai oleh siapa? cinta sama Allah. Pinter, barakallahu fiik. Allah yang maha kuasa. Pinter, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yang maha kuasa. Al-Quran itu kan isinya adalah ucapannya Allah. Tentunya kita senang dong dengan ucapannya Allah. Allah yang berfirman, Allah yang berkata di dalam Al-Quran. Tentunya membuat kita cinta dong. Ya. Sebagaimana anak-anak nih, cinta sama ayah dan bundanya, senang mendengarkan nasihat. Kalau ayah bundanya bicara, atau cinta dan sayang sama guru-gurunya. Senang kalau dengar guru-gurunya ngomong, menjelaskan. Cinta Al-Quran juga begitu. Cinta karena Allah yang berfirman di dalamnya. Itu ucapan Allah, anak-anak. Makanya anak-anak, ada etika terhadap Al-Quran. Nggak boleh naruhnya sembarangan. Oh ya, Al-Quran juga nggak boleh dicoret-coret ya. Lagi. Nggak boleh. Naruhnya mesti di tempat yang bersih. Naruhnya mesti di tempat yang tinggi. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada ucapan Allah. Ucapan siapa, Nana? Allah. 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 Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak yang saleh dan salihah. Maka cinta Al-Quran adalah bukti Allah cinta pada seorang anak. Ya, seorang hamba. Kemudian anak-anak saleh dan salihah. Anak-anak bila cinta Al-Quran, berusaha beramal dengannya, luar biasa. Mendapatkan keistimewaan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Saya tanya dulu nih, anak-anak tahu nggak apa itu surga? Siapa yang tahu apa itu surga? Nah, Ananda Kinan mau jawab, silakan. Biar nanti biar kalau dikasih tahu Allah kita masuk surga berarti pahalanya banyak. Masya Allah, pintar. Pintar Kinan, barakallah fiik. Siapa lagi yang mau jawab kayak Kinan? Tempat yang indah, Teta bagus. Siapa lagi? Zika mau jawab apa? Inalah Ya silakan. tempat yang indah. Tempat yang indah. Ya, pintar semuanya. Surga itu tempat yang di dalamnya semua yang indah-indah. Semua yang bagus-bagus. Semua yang senang-senang. Enak pokoknya. Tidak ada nggak enak.
Yang cinta Al-Quran kelak masuk ke sana. Masya Allah. Anak-anak yang cinta Al-Quran nanti masuk ke situ tuh. Masuk ke mana sih Ustadz? Ke tempat yang namanya surga tadi. Yang di dalamnya cuma enak-enak aja. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tuba liman qara'a kitab Allah thumma amila bihi. Surga. Tuba itu juga bermakna surga. Surga, keberuntungan untuk yang membaca Al-Quran, kitabullah, dan mengamalkan. Jadi cinta Al-Quran itu hebat loh anak-anak. Bisa masuk surga loh. Ketika betul-betul cinta sama Al-Quran, semangat membacanya, semangat menghafalnya, semangat ngikutin guru ketika diktein, ngejain ya. Ustaz tanya anak-anak, guru di sekolah yang suka ngajarin anak-anak Al-Quran, bu guru siapa namanya? Bu Guru Anissa. Bu Guru Anissa. Bu Guru Anissa. Bu Guru Felina dan Bu Guru Nina. Bu Guru Felina dan Bu Guru Nina. Dan Bu Guru Anissa. Masya Allah. Iya, pintar. Ketika anak-anak ikutin bu guru baca Quran, maka itu tanda anak-anak cinta sama Al-Quran. Yang dengannya mudah-mudahan nanti di akhirat masuk surga. Mau? Mau. Mau nggak nih? Mau. Kalau mau bilang, aku cinta Al-Quran. Aku cinta Al-Quran. Ayo yang semangat. Kompak semuanya. Kalau memang mau surga bilang, aku cinta Al-Quran. 1, 2, 3. Aku cinta Al-Quran. Yang cinta Al-Quran akan masuk surga. Anak-anak saleh dan salihat, barakallahu fikum. Anak-anak yang cinta Al-Quran adalah anak-anak yang terus semangat membaca Al-Quran, terus semangat baca Quran, walaupun masih kurang bagus, walaupun kadang masih terbata-bata, sambil dengerin. Walaupun kadang masih putus-putus, walaupun kadang disuruh sama gurunya kayak gini, salah, kayak gitu, gini, tetap semangat baca Quran. Walaupun salah-salah. Karena anak-anak, barakallahu fikum, baca Quran itu karena cinta sama Al-Quran. Walaupun salah-salah, telah berusaha, telah belajar, maka tetap dapat pahala. Itu enaknya baca Quran, anak-anak. Ya. Bukan juga sengaja disalah-salahin. Kalau sengaja disalah-salahin, nggak boleh. Ya, sudah belajar, sudah membaca, sudah mengikuti bu guru, masih salah. Sudah ngikutin bunda yang ngajarin di rumah, masih salah, nggak apa-apa. Semangat terus. Karena walaupun salah, tetap dapat pahala. Enak kan? Enak nggak anak-anak? Salah dapat pahala, enak nggak sih? Anak-anak mau pahala nggak? Mau. Mau, Pak Ustadz. Mau, Masya Allah. Kalau gitu, Pak Ustadz. ayo ucapkan kalau mau. Oke, kalau mau, ayo ucapkan aku cinta Al-Quran. 1, 2, 3. Aku cinta Al-Quran. Aku cinta Al-Quran. Iya. Aku cinta Al-Quran. Bagus, pintar, barakallahu fikum. Ya. Maka cinta Al-Quran itu anak-anak, barakallahu fikum, luar biasa. Ya. Cinta Al-Quran itu luar biasa. Orang tuanya nanti akan dipakaikan apa tadi? Mahkota.
Mahkota yang bercahaya dan cahaya menyalakan matahari. Matahari. Iya, yang cinta Al-Quran nanti akan masuk surga. Yang cinta Al-Quran akan selamat. Yang cinta Al-Quran akan membacanya walaupun salah-salah tetap semangat. Sekarang Ustaz tanya, anak-anak soleh dan solehat. Teman-teman semua, siapa yang hari ini membaca Al-Quran? Masih Ikra. Oke, masih Iqra. Bagus, pintar. Oke, Masih pertanyaan Ikra. Ustaz. Sama Oke, sama. kalau begitu, pertanyaan Ustaz, siapa yang hari ini udah baca Iqra? Aku. Oh, Iya, aku. pintar, Masya Allah. Iqra itu Al-Quran, anak-anak. Ya. Habis Karena sekolah. belajar Iqra untuk bisa membaca Al-Quran. Semangat membaca Iqra. Dua. Nah, itu dia Iqra-nya. Jadi anak-anak, barakallahu fikum, di dalam Iqra itu ada ayat-ayat Al-Quran. Maka anak-anak, barakallahu fikum, sebagai bukti cinta dengan Al-Quran, maka Iqra-nya nggak boleh sembarangan naruhnya. Ayo, naruhnya nggak sembarangan. Anak-anak, barakallahu fikum, salih dan salihat. Ustaz tanya ya. Lalu anak-anak silakan jawab. Siapa yang cinta Al-Quran? Aku. Masya Allah, Ibrahim Zain dulu deh Ustaz tanya. Ibrahim Zain, kamu cinta Al-Quran kenapa? Supaya orang tuanya dapat mahkota? Atau supaya bisa masuk surga? Atau supaya selamat? Atau supaya cintai Allah? Atau apa nih? Semuanya. Semuanya, Masya Allah. Ananda Khaira, cinta Al-Quran nggak? Cinta. Kalau gitu Ustaz tanya, kenapa kamu cinta Al-Quran? Enggak. Suka semuanya. Maka semuanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, anak-anak, barakallahu fikum. Ya, cintanya kita kepada Al-Quran sebagai bukti Allah cinta dengan kita. Maka harus hati-hati ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau bisa berwudu sebelum baca Iqra bagus. Ketika membaca Iqra, kalau bisa fokus konsentrasi, nggak main-main. Karena sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Dulu anak-anak, barakallahu fikum, dulu Coba ingat. ada sahabat ketika sedang sholat dan membaca Al-Quran, itu dipanah. Tahu panah enggak? Tahu Pak Ustadz. Tahu ya? Dipanah oleh musuh, kena pahanya. Tahu paha enggak? Tahu. Kena nancap di pahanya. Kena paha, lalu sang sahabat itu anak-anak, karena saking khusyuknya, senangnya baca Quran, saking cintanya sama Al-Quran, dia tidak mau menghentikan sholatnya. Dia tetap baca Qurannya. Hebat banget tuh. Karena cintanya sama Al-Quran. Gak mau dia berhenti, padahal sakit loh. Kena panas sakit nggak sih anak-anak? Sakit nggak? Sakit. Tapi karena sayang sama Al-Quran, rasa sakitnya bisa dia tahan. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama kita, anak-anak. Kalian tahu kalajengking nggak sih? Tahu nggak kalajengking? Tahu. Kalajengking itu termasuk hewan yang berbisa ya, berbahaya kan.
Ada ulama yang namanya Ibnul Qayyim. Digigit oleh kalajengking. Bukan digigit ya. Dipatok sama ekornya itu ya. Kan kalajengking kan pakai ekornya ya. Ya, ekornya tajam. Ya betul, pinter Arayan. Ekornya tajam. Nah, ada ulama kita kena ekornya itu, Rayan. Ya, Kan ya. beracun. Ya, beracun. Lalu, Beracun kayak ya sabun. betul, betul beracun. Aku udah Lalu, pernah lihat kepanjangking. Dia juga punya, tapi kayak kepiting. baik. Lalu, karena cintanya sama Al-Quran, sang ulama pun akhirnya membacakan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Di tangannya yang disengat kalajengking itu. Dia bacain Al-Fatihah, minta kesembuhan kepada Allah. Lalu Allah pun menyembuhkan. Mana mau? Nggak ada pengaruh. Yang tadi. Dengan pertolongan dari Allah, melalui bacaan Qur'annya, sembuh. Nggak ngaruh. Nah, jadi anak-anak barakallahu fikum, cinta Al-Quran sangat besar manfaatnya. Akan membuat kita senantiasa mengingat Allah, akan membuat anak-anak senantiasa dicintai dan disayang oleh Allah, akan membuat anak-anak senantiasa semoga diberi hidayah. Ini bunga. Maka cinta Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita semuanya. Sekarang Ustaz tanya anak-anak, antara Al-Quran sama buku cerita, anak-anak punya buku cerita nggak sih? Punya buku cerita nggak? Punya? Punya cerita. Oke, sekarang Ustaz tanya, antara Al-Quran sama buku cerita, mana yang lebih anak-anak sayangi? Al-Quran. Yang benar. Yang benar. Benar. Kalau begitu bagus, pintar, barakallahu fikum ya. Apa? Baik, Ibu Guru, mungkin ini materi yang bisa Ustadz sampaikan ya tentang aku cinta Al-Quran. Oke, kita ulangi sama-sama semuanya. Ustadz ingin mendengar anak-anak soleh dan solehat mengucapkan aku cinta Al-Quran bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku cinta Al-Quran. Ya, pintar, barakallahu fikum. Ada nggak anak-anak yang mau nanya sama Ustadz? Pak Ustadz, pahala itu apa? Pahala itu apa? Pintar, pertanyaannya bagus. Pahala itu, Ibrahim, adalah hadiah dari Allah. Pemberian dari Allah. Yang dengan pahala kita bisa masuk surga. Pak Ustadz. Ya, Ayash. Udah aku ikro 2. Bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Masya Allah, jawabin pertanyaannya luar biasa, bagus banget. Bagaimana supaya mudah menghafal Al-Quran? 1, doa. Minta kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk bisa hafal Al-Quran. Minta sama Allah. Karena Allah lah yang mengatur. Doa, Yas. Minta sama Allah, Yas. Ya Allah, aku mau hafal Quran. Minta sama Allah. 2, semangat terus baca Quran, baca Iqra-nya. 3, ikutin gurunya yang ngajarin. Ingat apa yang diajarin. Misalnya Bu Guru ngajarin ayat surat Al-Kafirun. Ayat ikutin. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ikutin dan diingat terus. Ingat.
Terus ada yang dimakan juga tuh bagus. Ayah suka makan kismis nggak? Lama-lama jadi Tahu kismis nggak, Iyas? jadi X tidak Nggak tahu. Oke, nanti tanya sama ayah bunda. Itu bagus untuk menghafal. tahu fitness. Nanti lihat aja. Fitness Oke. Nah, yang juga nggak kalah pentingnya untuk anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak jadilah anak yang soleh dan solihah. Anak yang baik. Anak yang jujur kalau ngomong. Anak yang tidak suka mengganggu temannya. Anak yang patuh dan nurut sama orang tuanya. Anak yang hormat sama gurunya. Nah, itu anak yang baik tuh biasanya mudah menghafal Al-Quran. Itu ya Ayas ya, barakallahu fiik. Semoga Ustadz pamit ya, Ustadz ucapkan salam. Ya Ustadz. Dijawab bareng-bareng ya. Ustadz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi ya.